Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Pernahkah kalian merasa bahwa hati seperti tanah yang masih keras dan butuh dibasahi? Pertanyaan ini berlaku untuk segala situasi, khususnya untuk saat ini di tengah masa Advent dalam suasana penantian akan datangnya Tuhan. Selasa 16 Desember 2025, pekan ketiga masa Advent, pertobatan dan pengharapan yang mendalam. Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Video hari ini terdiri atas 5 bagian, yakni 1. Mengubah menjadi bersih atau syafa, dan bertobat atau metanoia sebagai kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Tradisi suci. 3. Panduan praktis. 4. Kesaksian iman tentang Advent sebagai proses dari syafa menuju metanoia. 5. Refleksi. Baiklah, saya sampaikan satu demi satu. Pertama-tama, mengubah menjadi bersih dan bertobat sebagai kata-kata menyentuh. Mari mulai dari kitab Sefanya dalam bacaan hari ini. Sefanya bab 3 ayat 9. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya pada waktu itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih." Frasa mengubah menjadi bersih dalam bahasa aslinya Ibrani mengandung gagasan yang sangat dalam. Kata yang digunakan itu syafa, sebuah kata yang sering diterjemahkan sebagai berbalik, kembali, atau bertobat. Maknanya bukan sekedar berhenti berbuat jahat, melainkan suatu perubahan arah hidup yang total. Sebuah keputusan untuk berpaling dari dosa dan berbalik kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika Tuhan berjanji akan mengubah atau syafa bangsa-bangsa menjadi bersih, hal itu merupakan janji pembaharuan fundamental dari dalam diri menuju keluar. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk berbalik atau syafa, sehingga perkataan dan hidup kita menjadi murni, layak menyambut Dia. Bagaimana pembaruan ini terjadi? Bacaan Injil hari ini, Matius bab 21 ayat 28 sampai 32, berisi perumpamaan tentang dua anak, memberi kita gambaran yang jujur. Yesus menegur para pemimpin agama yang percaya pada kata-kata, tetapi tidak bertindak nyata.
Lalu ia berkata, Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan perempuan sundal percaya. Kamu walaupun telah melihatnya, tetapi kamu tidak mau bertobat dan percaya kepadanya. Kata kunci dari sabda Yesus di sini adalah bertobat. Dalam bahasa asli Perjanjian Baru, kata yang digunakan adalah metanoia. Metanoia berasal dari kata meta, artinya setelah atau berubah, dan nous, pikiran atau akal budi. Jadi metanoia artinya perubahan pikiran, perubahan paradigma, atau pertobatan yang melibatkan seluruh cara berpikir dan orientasi hidup. Hal ini merupakan jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan untuk salva. Metanoia merupakan proses di mana kita membiarkan Roh Kudus mengubah pola pikir lama, sehingga tindakan nyata kita, seperti anak yang akhirnya pergi ke kebun, mengalir dari hati dan pikiran yang sudah diperbaharui. 2. Tradisi suci. Apa hubungannya dengan tradisi suci? Mengapa gereja dengan setia memberi kita masa Advent setiap tahun dengan warna ungu? Ini bukan sekedar rutinitas kalender. Ini merupakan bagian dari tradisi suci yang hidup. Penetapan masa Advent sendiri merupakan warisan dari praktek gereja purba yang dengan sengaja menciptakan siklus liturgi untuk membantu umat menghidupi misteri iman secara waktu. Hal ini merupakan pengajaran iman melalui ritme waktu. Sementara itu, warna ungu merupakan bahasa simbolis yang kaya. Dalam tradisi liturgi, warna ungu melambangkan pertobatan atau metanoia, suatu penantian yang serius dan juga pengharapan kerajaan. Warna ini mengajar kita tanpa kata-kata bahwa sukacita Natal yang putih hanya bisa otentik jika dilandasi oleh perubahan hati sawa yang tulus. 3. Pedoman praktis. Sahabatku, di hari-hari penantian ini, mari kita bertanya, area mana dalam hidup saya yang masih perlu mengalami syafa berbalik kembali kepada Tuhan sepenuhnya? Pola pikir atau nous apa yang perlu saya ubah untuk pertobatan atau metanoia agar tindakan saya lebih selaras dengan iman?
biarlah air hidup firman Tuhan mengalir dan melunakkan hati kita masing-masing. Masa Advent merupakan anugerah waktu untuk itu. Bagian 4, kesaksian iman. Advent sebagai proses salva dan metanoia. Bacaan hari ini mengingatkan saya bahwa pertobatan sejati bukan soal kata-kata yang benar, melainkan kesediaan untuk berbalik dan bertindak. Tuhan berjanji, Aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih. Sefanya bab 3 ayat 9. Inilah salva Allah sendiri yang lebih dahulu bekerja memampukan kita untuk kembali kepadanya. Pengalaman jatuh bangun dalam studi S1, S2, dan akhirnya S3, serta pengalaman dalam mengajar telah membuat saya sadar iman dan akademik sama-sama menuntut metanoia, perubahan cara berpikir dan bersikap. Pada akhir semester Gasal tahun ajaran 2025-2026 ini, baru saja saya menyelesaikan tugas mengajar, misalnya metodologi penelitian hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini, saya memposisikan diri menjadi fasilitator dan penuntun bagi mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian. Bacaan Injil hari ini menegur saya, jangan sampai saya hanya berhenti pada kata-kata yang benar, tanpa sungguh menuntun mahasiswa pada langkah yang mungkin dan nyata. Karena itu, dalam membimbing proposal, saya selalu menekankan visibilitas. Apakah penelitian ini, penelitian itu, dan lainnya mungkin dikerjakan oleh mahasiswa pada level S1, terjangkau secara biaya, realistis secara waktu, dan sekaligus memberi kontribusi nyata bagi ilmu dan masyarakat. Di sini saya belajar menyeimbangkan otoritas akademik dengan kerendahan hati sebagai murid Kristus. Saya memaknai otoritas sebagai sikap yang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membimbing. Bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi untuk menolong mahasiswa menemukan jalan yang bisa mereka tempuh dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam semangat Advent, saya melihat proses bimbingan ini sebagai aliran hidup, pembaruan Tuhan dari janji Tuhan akan syafa menuju respon metanoia kita masing-masing. Ketika Tuhan lebih dahulu memurnikan bibir dan hati kita, kita pun dimampukan bukan hanya berkata ya, tetapi yang lebih penting ditindaklanjuti sikap dan perbuatan untuk pergi dan melakukannya
baik dalam iman maupun dalam dunia pekerjaan masing-masing, entah itu dalam bidang akademik serta tugas-tugas lainnya. 5. Refleksi. Dari apa yang disampaikan di atas, dijumpai adanya sebuah dinamika ilahi yang sangat indah. Janji Tuhan, Safa, Dialah yang akan memampukan kita untuk berbalik kembali. Selanjutnya, respon kita berupa metanoia, mengubah pola pikir untuk bertobat dan percaya kepada kabar keselamatan yang diberitakan. Inilah inti persiapan Advent, membiarkan Tuhan mengalirkan air hidup pembaharuan dari Tuhan sendiri. Seperti dalam penglihatan Yeskiel, ke dalam sungai-sungai hati kita yang kering, sehingga kita pun bisa berbalik atau safa dan bertobat atau metanoia dengan sepenuh hati. Sebagai penutup, like, share, dan subscribe channel Makna Tersembunyi Alkitab untuk terus bersama menggali khazanah tak terbatas dari sabda Tuhan. Selamat menantikan dengan penuh pengharapan. Terima kasih telah menonton. Salam sehat.